Tema kita hari ini berjudul Gereja Efesus. Ini adalah bagian yang kedua. Saya akan coba ulang sedikit bagian pertama supaya saudara bisa mengikuti yang mungkin minggu lalu tidak hadir. Saudara masih ingat minggu lalu saya bicara bahwa gereja Efesus itu mendapat banyak pujian dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan sangat keras, sangat giat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan sampai-sampai mereka kurang makan, sampai kurang tidur dengan cukup. Karena mereka bekerja begitu luar biasa, begitu giat bagi pekerjaan Tuhan. Dan selain itu mereka juga dipuji Tuhan karena mereka punya sikap yang sangat tegas ketika berhadapan dengan sekte atau aliran yang sesat, ajaran sesat di dalam gereja. Mereka dengan tegas melakukan pemisahan diri mereka dengan meminta atau mengusir orang-orang yang membawa ajaran sesat ke dalam gereja mereka. Dan juga orang-orang ini ternyata orang-orang yang membawa ajaran sesat ini membawa dosa amoral, yaitu penyembahan berhala dan juga perzinahan dan hal-hal mistis di dalam gereja. Jadi orang-orang ini mereka usir dengan tegas. Tetapi saudara, hari ini di bagian yang kedua ini, selain gereja Efesus mereka menerima pujian, ternyata gereja Efesus mereka juga menerima namanya teguran dari Tuhan. Jadi kita akan lihat hari ini teguran Yesus bagi gereja di Efesus. Poin pertama besar, teguran Yesus untuk gereja Efesus. Kalau kita lihat di Wahyu 2:4 kita baca, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. Saya mau tanya saudara, bagi saudara seperti apa orang yang punya kasih mula-mula? Gimana? Rendah hati, oke. Rendah hati, apa lagi? Orang kalau punya kasih mula-mula itu seperti apa? Ada yang bilang rendah hati, ada lagi? Kayak apa? Kayak mulai pacaran, maksudnya sama Tuhan ya. Mesra sama Tuhan, meluap-luap cintanya sama Tuhan ya. Berkobar-kobar cintanya kepada Tuhan. Hidup di dalam doa yang intens ya, banyak penyembahan ya. Pokoknya intinya sama Tuhan tuh punya kasih yang sangat membara. Tetapi pertanyaannya adalah apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Jika kita melihat simbol kayu salib, itu ada vertikal dan horizontal. Vertikal bicara apa? Bicara kasih kepada Tuhan. Horizontal bicara kasih kepada sesama. Jadi saudara, maka kasih mula-mula atau kasih yang semula ini mencakup dua bentuk kasih. Yaitu yang pertama kasih kepada Tuhan dan kedua kasih kepada sesama. Itulah bentuk kasih mula-mula atau kasih yang semula. Kalau saya lihat di naskah aslinya dalam bahasa Yunani Wahyu 2:4 ini bunyi seperti ini. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Kalau begitu saudara, seperti apa kasih yang pertama yang pernah gereja Efesus miliki? Adakah catatan di Alkitab tentang kasih pertama yang pernah mereka miliki? Misalnya ada nggak catatan Alkitab? Kita bisa lihat catatannya di mana? Di Efesus 1 ayat 15-16. Sebelum kita baca Efesus 1 sampai 15-16, saudara, saya beritahukan buat kita hari ini bahwa gereja Efesus adalah gereja yang tertua yang dibangun oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tinggal di gereja ini selama 3 tahun, membangun gereja ini, menemani gereja ini selama 3 tahun. Dan berikut ini yang akan kita baca ayatnya adalah pujian dari Rasul Paulus mengenai gereja Efesus ini. Kita baca. Efesus 1, 15-16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang apa? Kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi kalau kita lihat perhatikan pujian Rasul Paulus kepada gereja Efesus, dikatakan bahwa mereka adalah gereja yang berlimpah-limpah kasihnya kepada Tuhan dan juga berlimpah-limpah kasihnya kepada sesama orang kudus. Jadi kalau kita bayangkan gereja Efesus ini adalah gereja memiliki kasih yang seperti ini. Mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya lihat di depan saudara, ini adalah bangunan
gereja Efesus hari ini di Turki. Gereja itu pernah ada di bumi. Dan minggu lalu saya sudah bahas bagaimana mereka bekerja dengan begitu giat, penuh dedikasi, bekerja begitu keras bagi pekerjaan Tuhan sampai kurang makan, kurang tidur. Dan mereka begitu setia bertahan di dalam penderitaan, bahkan karena ada banyak persoalan di dalam gereja mereka, mereka terus bertahan di dalamnya. Akan tetapi ternyata saudara, bukan hanya mereka luar biasa bekerja bagi Tuhan, tetapi mereka juga sungguh-sungguh punya kasih yang begitu besar bagi sesama mereka. Jadi mereka terkenal dengan kasih yang begitu hangat, begitu mesra di antara mereka. Antara sesama jemaat, gembala, diaken, penatua jemaat, mereka saling menghormati, saling mengasihi. Dan sekarang Yesus menegur mereka dengan berkata, kalian telah meninggalkan kasihmu yang seperti itu. Kalian telah meninggalkan kasih yang pernah kamu miliki, dan sekarang kasih yang kamu pernah miliki kepadaku, kasihmu yang besar kepadaku, tapi sekarang sudah tidak ada. Kasihmu yang besar kepada sesama, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi saudara, apa yang terjadi sama gereja Efesus ini? Kenapa mereka bisa sampai seperti ini? Dari begitu hangat, begitu mesra kasihnya, menjadi begitu dingin satu sama lain. Jadi waktu Rasul Paulus pergi meninggalkan mereka, melakukan pekerjaan misi berikutnya di tempat lain, mulai masuk ada ajaran sesat ke dalam tubuh gereja. Jadi mereka mulai menguji, menilai doktrin-doktrin ajaran sesat yang dibawa orang lain ke gereja mereka. Dan saudara tahu bahwa gereja Efesus ada gereja yang punya pemahaman Alkitab yang sangat baik. Sehingga mereka bisa tahu kalau ada ajaran sesat, mereka bisa tolak itu. Dan ketika pengajar-pengajar ini masuk, mereka membawa ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Orang-orang ini dengan begitu keras, mereka jemaat, pekerja mereka begitu tegas dan keras, mereka melawan orang-orang yang bawa aliran sesat ini. Dan memang apa yang mereka lakukan dipuji oleh Tuhan. Dikatakan baik. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Perlahan-lahan semangat mereka yang begitu keras menilai, mengoreksi, menghakimi, itu membuat mereka menjadi orang-orang yang menjadi berdarah dingin. Itu yang terjadi dengan gereja Efesus. Mereka mulai suka menghakimi sesama mereka dan akhirnya mereka kehilangan kasih. Kasih mereka membara kepada sesama dan kepada Tuhan mulai hilang seturut dengan ketegasan mereka. Jadi gereja Efesus mungkin pernah menjadi gereja yang memiliki iman yang murni, gereja yang sangat alkitabiah, gereja yang sangat tahu Alkitab dengan baik, sangat punya moral yang baik, gereja yang bekerja dengan sangat giat dan keras bagi pekerjaan Tuhan. Akan tetapi mereka telah kehilangan kasih mereka, kehangatan mereka. Jadi saudara memang gak mudah ya jaga hati ya. Karena kita kecenderungannya selalu kalau gak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Susah untuk benar-benar menjaga hati kita bisa dua-duanya tetap bagus. Itu sebabnya karena tidak gampang untuk menjaga balance daripada iman, kita harus terus bercermin hidup kita sama Alkitab. Karena selama iman kita belum sempurna, di dalam hal-hal baik yang kita lakukan, kadang-kadang masih ada jahat yang keluar. Seperti gereja Efesus, mereka semangat melawan ajaran sesat, tapi di dalam semangat itu tanpa sadar mereka menjadi dingin, menjadi berdarah dingin. Jadi saudara, lewat firman hari ini Yesus ingatkan kita, meski kita giat buat pekerjaan Tuhan, bagus itu sesuatu yang bagus. Tapi jangan lupa untuk kita juga harus punya kasih, yang punya belas kasihan dan mengampuni sesama. Jadi saudara mungkin akan tanya gini ya, saudara pernah jadi pertanyaan gak buat saudara? Apakah mungkin ada gereja yang begitu giat bekerja buat Tuhan, gereja yang begitu luar biasa tahu Alkitab dengan baik, tetapi bisa tanpa kasih? Coba pernah pikirnya? Mungkin gak gereja bisa begitu? Gereja yang begitu giat bekerja bagi Tuhan, dia tahu Alkitab dengan baik, kuasai firman Tuhan dengan baik luar dalam, tapi mereka bisa tanpa kasih.
Itu jadi pikiran, ada nggak kira-kira saudara bisa seperti itu? Agak aneh ya sebenarnya. Kan harusnya kalau udah begitu luar biasa bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan begitu giat, ya kan harusnya sudah ada kasih dong kepada Tuhan, kepada sesama. Nah saudara, ada contohnya saudara. Ada gereja yang jemaatnya dari jemaat pekerja, mereka sangat radikal, sangat militan melayani Tuhan di gereja. Mereka jadi usher bahkan sudah puluhan tahun. Mereka jadi orang yang worship leader atau singer bahkan sudah puluhan tahun. Orang yang sama, dengan sangat radikal. Dan di kantin gereja, mereka selesai gereja suka makan siang. Di kantin gereja ada orang-orang yang melayani. Dan itu juga sudah puluhan tahun. Di kantin gereja itu juga ada yang masak, dan yang masak juga sudah puluhan tahun bekerja di situ. Mereka nggak pernah ngeluh, nggak pernah bersungut-sungut, mereka terus kerjakan dengan giat pekerjaan itu. Tapi ada satu yang saya perhatikan yang agak kurang pas. Itu apa? Khususnya waktu di kantin gereja, orang yang melayani itu mereka semua berdarah dingin. Wajahnya seperti robot, ya, nggak ada ekspresi. Ya. Coba saudara lihat sebelahnya senyum, saudara sekarang ini tegang sekali kayaknya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi sangat tidak ada ekspresi, dan saudara, bahkan kalau saudara terima makanan dari mereka, dan kemudian saudara lemparkan senyum, bilang terima kasih, mereka akan diem aja, nggak ada ekspresi. Tapi ini radikal, mereka puluhan tahun bekerja melayani Tuhan seperti itu. Tapi tidak ada ekspresi, tidak ada kehangatan. Saudara mungkin nggak bisa kebayang situasi seperti apa. Tapi kalau untuk membayangkan saudara pernah order makanan di Singapura, di food court Singapura? Pernah? Saudara tahu seperti apa kalau order makanan di food court Singapura? Ya, tahu? Tahu kasirnya seperti apa modelnya? Ya, kayak gimana? Ramah nggak? Enggak, semua tahu nggak ramah. Ya. Saudara kalau ngantri makan, panjang antriannya, kasir Singapura, saudara kan makanannya ditempel di atas semua itu. Ya, apa aja, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saudara kalau berdiri lama di kasir itu, udah bagian saudara nggak bisa pilih mau makan apa. Dia akan bilang, next. Seperti itu di Singapura ya. Kalau saudara bilang sama kasirnya, boleh nggak, kayak Indonesia kan, orang Indonesia suka cerewet ya. Boleh nggak mie-nya saya dilembekin dikit? No. Kita nggak bisa spesial bikin request sesuai yang kamu mau. Nggak bisa. Atau saudara minta sendok 2, dia akan tanya, bagaimana kamu makan 1 minta sendok 2? Itu di Singapura. Makanya saudara, surganya pelayanan ada di mana? Indonesia. Saudara kemanapun saudara pergi, mau ke Jepang, Indonesia surganya pelayanan. Surganya servis. Nggak ada yang seramah orang Indonesia. Yang saudara bisa minta, tolong mbak pedesnya level ini macamnya, nggak ada. Di luar negeri saudara pokoknya terima aja itu makanan kayak gitu aja bentuknya, nggak usah macam-macam. Jadi saudara, seperti itu kondisinya. Ada, kita bisa kerja dengan giat buat Tuhan, tapi kita bisa tidak ada kasih di dalamnya. Itu sebabnya 1 Korintus 13 ayat 1-3 kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, ya, pengetahuan tentang dunia Tuhan, pengetahuan tentang Alkitab. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ya, banyak melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, memberi uangku, memberi semua yang aku punya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ternyata dari pasal ini, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ternyata punya dedikasi yang luar biasa itu bagus. Bahkan sampai rela kehilangan nyawa bagi pekerjaan Tuhan, itu bagus. Tetapi kalau tanpa kasih di dalam pekerjaan itu, Tuhan gak perhitungkan. Kita bisa tahu bahwa ternyata kita bisa pelayanan tanpa ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Hanya kewajiban. Kita bisa kasih uang kita ke gereja tanpa ada kasih kepada Tuhan. Kita bisa rutin datang ke kebaktian hari Minggu tanpa kasih kepada Tuhan. Hanya kewajiban.
Saudara pernah pacaran? Pernah ya? Gimana rasanya pacaran? Tiap hari ya. Lagi makan ingat kamu. Ya kan? Lagi ke mall ingat dia terus, ya kan? Jadi ada rasa keterikatan, ada rasa nggak bisa terpisahkan. Nah saudara waktu datang gereja, ada nggak rasa merindukan Tuhan? Kalau enggak berarti kasihnya mulai dingin, kasihnya harus dikoreksi, kasihnya harus diperbaiki kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, jika kita melakukan sesuatu ke gereja, melayani Tuhan hanya sebagai rutinitas, itu seperti pernikahan yang tanpa cinta. Hanya komitmen, hanya melakukan tugas sebagai suami istri tanpa ada lagi cinta di dalamnya. Dan hanya menunggu hari-hari di mana antara maut yang memisahkan atau perceraian memisahkan. Karena cintanya hilang. Kemana cinta hilang? Pasti ada sebab. Kenapa itu bisa hilang? Ya, siapa yang bikin hilang? Pasti dua-duanya saling membuat itu hilang. Dan kita sama Tuhan itu juga bisa hilang cintanya. Kasihnya bisa hilang. Apa penyebabnya? Enggak tahu. Apakah saudara pernah dikecewakan, merasa kecewa sama Tuhan? Apakah saudara merasa bahwa seperti apa yang saudara harap saudara tidak dapat? Sehingga saja kecewa. Ada macam-macam. Tetapi bagaimana Yesus? Yesus ketika dia melakukan tugasnya diberikan Bapa buat dia, Yesus lakukan dengan penuh dengan kasih, dengan dasar kasih. Yesus melakukan seluruh misinya ketika dia memulai pelayanannya sampai dia mati di kayu salib mengakhiri pelayanannya, semua atas dasar kasih. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih siapa? Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Maka alasan Yesus datang ke dunia itu karena apa? Kasih, karena kasih. Tetapi saudara, bicara kasih di sini saudara, ini kita harus hati-hati. Karena kasih Allah itu bukan kasih yang humanisme dan kasih yang pandang bulu. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara jangan pikir kasih Allah itu seperti kasih kita ke anak kita. Kasih Allah itu seperti kasih kita ke teman kita. Kasih kita kadang-kadang berdasarkan asas manfaat. Iya apa betul? Kita baik sama orang karena kita berharap dia juga baik sama kita. Itu kasih asas manfaat. Kasih kita kadang-kadang kasih pandang bulu. Karena ini keluarga saya, anak saya, istri saya, suami saya harus belain dong. Gitu kan? Itu kasih pandang bulu. Kasih kita bersyarat. Orang baik sama kita baru kita baik sama dia. Itu kasih bersyarat. Kasih ada maunya. Kasih yang hanya membela kaum kita sendiri, keluarga kita sendiri. Itu kasih yang egois. Kasih kita bisa kasih yang hanya mau cari muka kepada orang lain. Tetapi kasih Allah bukan kasih seperti itu. Jangan samakan kasih Allah dengan kasihnya kita. Itu sama sekali nggak sama. Kasih Allah bukan kasih yang humanisme. Saya pernah dengar khotbah pendeta, dia bilang bahwa Allah begitu mengasihi saudara. Dan karena dia tidak bisa hidup tanpa saudara ada bersama dengan dia di surga, maka dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, kasih Allah ini jelas, ini sebuah pengajaran yang sesat. Kasih Allah tidak seperti itu. Kalau bicara Allah tidak bisa hidup sendiri di surga tanpa saudara, itu terlalu merendahkan Allah. Itu seperti Allah yang sangat galau. Ya, kalau nggak ada saudara dia galau di surga. Masalahnya saudara, kasih Allah tidak seperti itu. Saudara ada atau tidak ada di surga, Allah dia tetap Allah. Dia tidak butuh saudara, saudara yang butuh dia. Karena dia adalah pencipta. Jadi kalau begitu, seperti apa kasih Allah sebenarnya? Kalau dia tidak humanisme, maka kasih Allah itu seperti apa? Apa yang membuat Yesus datang ke dunia? Kasih yang seperti apa? Perhatikan baik-baik, kasih Allah adalah kasih karena apa? Perjanjian. Kasih karena perjanjian. Dengan siapa? Dengan umat pilihannya. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Jadi kenapa Yesus datang? Karena dia mau menggenapi janji yang dia buat dengan Adam. Di Kejadian 3 ayat 15. Janji tentang keturunan perempuan, saya bisa baca sendiri di depan. Itu sebabnya Allah kirim Yesus untuk menyelamatkan umat pilihannya dari dosa.
Dia datang kepada umat pilihannya, dalam hal ini bisa orang Yahudi, bisa bukan orang Yahudi, non-Yahudi, termasuk kita hari ini. Dan karena dia bukan Allah yang ingkar janji, karena dia sudah janji sama Adam, dia harus penuhi janjinya. Dia bukan Allah yang ingkar janji, itulah kasih. Jadi dia datang untuk menggenapi apa? Janjinya. Seperti itu, kasih Allah itu. Kasih yang berlandaskan kepada apa? Janji atau firman Tuhan, bukan atas humanisme. Dan kasih ini hanya berlaku jika saudara hidup di dalam firman. Karena dia datang karena ada firman yang menjanjikan itu. Maka sesuai dengan yang dicatat Alkitab, bukan karena selera atas selera sendiri, karena sesuai dengan firman Tuhan, kasih Allah yang besar ini dia datang, dia mau nyelamati saudara. Itu sebabnya saudara, siapa yang akan terima kasih ini? Kalau Yesus datang karena firman, karena janji yang di dalam firman, maka siapa yang akan terima kasih Allah ini? Adalah mereka yang pegang firman Tuhan. Maka jika hidup kita di dalam firman, kasih Tuhan itu diberikan buat kita. Sebaliknya jika hidup kita tidak memegang firman, kasih Tuhan tidak kita terima. Jadi kasih Allah, saya mau tanya sekarang, sudah jelas tidak humanisme. Dan yang jelas lagi, kasih Allah tidak universal. Saya sudah sering bilang ya, bahwa kasih Yesus itu tidak universal. Kasih Yesus itu hanya berlaku buat orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup sesuai dengan firman dia. Maka orang itu akan menerima pencurahan dari kasih Yesus. Jadi hari ini mari kita tanya, apakah kita masih punya kasih yang besar kepada Allah? Apakah kita masih memiliki kasih yang besar kepada sesama? Kalau begitu hari ini, begitu penting untuk kita bisa memulihkan kasih kita yang semula. Maka kita akan mencari tahu bagaimana saya bisa memulihkan kasih saya yang semula. Saya mau memulihkan kasih saya yang semula, amin? Mau? Gimana caranya? Kita bisa lihat Yesus kasih tahu kita caranya. Yesus kasih tahu kunci rahasia bagaimana memulihkan kasih kita yang semula. Wahyu 2 ayat 5 kita baca. Kita baca sama-sama 2-3. Karena itu, ingatlah dari mana kamu jatuh dan bertobat setelah lakukan apa yang sudah kamu kerjakan semula. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya kecuali kamu bertobat. Amin. Saya temukan ada 3 cara. Ada? Bisa lihat? Ada 3 cara kunci rahasia bagaimana memulihkan kasih yang semula hilang. Ada yang mau jawab? Apa aja? Apa? Oke, bertobat. Apa lagi? Ingat, terus lakukan. Oke, kita mulai yang pertama. Oke, poin 2 besar. 3 kunci rahasia dari Yesus bagaimana memulihkan kasih semula yang hilang. Yang pertama, ingatlah dari mana kamu jatuh. Oke? Ingatlah dari mana kamu jatuh. Kata ingatlah ini dalam bahasa Yunani adalah menemio. Menemio. Artinya apa? Artinya mengingat atau latihan mengingat. Dalam bahasa Yunani, grammarnya dalam bentuk present imperatif aktif. Apa artinya? Kalau grammarnya seperti ini, itu artinya kata ingatlah ini bentuknya adalah perintah. Artinya Yesus perintahkan kepada gereja Efesus untuk apa? Terus menerus memikirkan bagaimana sampai mereka jatuh. Jadi mereka diminta untuk memikirkan terus berulang-ulang apa yang menjadi penyebab kenapa mereka sampai bisa jatuh, sampai kehilangan kasih pertama yang pernah mereka punya. Dan karena ini present imperatif aktif, maka mengingat di sini bukan hanya sekali ingat. Tetapi sejak mereka jatuh, mereka disuruh untuk pikirkan terus menerus berulang-ulang sampai mereka bisa ketemu jawabannya. Apa yang menjadi penyebab mereka sampai jatuh? Cari tahu terus bagaimana mereka bisa jatuh. Dan jatuhnya sedalam apa? Harus tahu. Jadi mereka harus melakukan pencarian terus menerus sampai benar-benar menemukan jawabannya secara detail dan mendalam. Seperti itu grammar Yunani-nya.
Dan ingatlah di sini artinya maka bukan pas jatuh terus ngelengos pergi, terus nggak pernah dipikirin lagi. Tapi terus pikir secara mendalam. Kalau kita bayangkan ini adalah apa sih bentuknya? Ini adalah praktek waktu jatuh, ini adalah praktek doa yang terus menerus continue, bercakap-cakap dengan Tuhan secara continue. Jadi kita tanya Tuhan terus, Tuhan kenapa aku bisa jatuh? Tuhan apa yang bikin aku jatuh? Mengapa aku bisa gagal dalam hal ini? Apa penyebabnya? Tuhan apakah sebelumnya di dalam diriku ada bibit dosa yang belum beres? Tuhan apakah aku pernah dikecewakan sehingga kasihku kepada sesama mulai dingin? Apakah karena aku kecewa dengan Tuhan sehingga kasih aku sama Tuhan juga jadi dingin? Jadi kita harus bercakap-cakap terus sama Tuhan mengenai hal ini. Gak boleh tidak mau tahu, tidak boleh pura-pura tidak tahu. Dan jika kita punya sikap hati yang terus tanya Tuhan, berdoa tanya Tuhan terus, hasilnya apa? Tuhan akan kasih tahu sama kita. Apa penyebab kita jatuh? Tuhan akan jelaskan mengapa kita bisa jatuh. Jadi itu langkah yang pertama untuk keluar dari kasih yang mulai dingin. Langkah yang kedua adalah apa? Bertobat. Tadi kita ada yang bilang bertobat. Bertobat di sini dalam bahasa Yunani adalah metanoeo. Metanoeo itu ada dua kombinasi kata. Yang pertama meta itu artinya pusat, insight, wawasan. Dan noeo itu artinya mengerti, untuk menyadari. Maka metanoeo itu artinya untuk mengerti, menyadari sesuatu dari hati kita yang terdalam. Jadi saudara, bertobat ternyata dimulai dari mana? Dari hati. Harus dimulai dari hati. Saudara, sebenarnya Tuhan tahu pasti apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Saudara, waktu misalnya kita salah atau orang lain salah sama kita, ya misal anak datang kita, "Pa, Ma, sorry ya, sorry. Atau pasangan kita, sorry gitu ya. Tapi karena kita udah hidup lama bersama orang-orang yang dekat dalam hidup kita, entahkah itu anak, entah itu pasangan, kira-kira kita tahu nggak mereka waktu ngomong sorry itu tulus atau tidak? Hah? Kita tahu nggak sebenarnya mereka benar-benar menyesal atau tidak? Hah? Tahu yang kencang banget. Kok saudara lain nggak jawab sih? Nggak pernah ngalamin. Tahu kan? Kita tahu kok. Kan kita udah pernah hidup sama-sama. Kita tahu apakah dia dengan tulus minta maafnya, apakah dia benar-benar sadar kesalahan yang dia buat, kerugian yang dia buat, dampaknya buat hidup kita apa. Kita tahu. Ya. Kita tahu waktu mereka minta maaf, sorry mungkin supaya mengalihkan topik aja, supaya cepat selesai udah biar beres. Ya. Apalagi saudara, kalau saudara berurusan dengan orang-orang NPD, saudara, mereka bisa menjadikan kesalahan mereka jadi kesalahan saudara. Saya jadi begini gara-gara kamu. Kamu penyebab saya jadi begini. Jadi mereka melamparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Padahal mereka harus tanggung jawab. Jadi Tuhan juga tahu sebenarnya kapan kita benar-benar bertobat dari hati kita yang terdalam. Atau hanya karena ketakutan gak diberkati lagi. Sorry Tuhan, sorry. Supaya aku berkati aku lagi ya. Sorry Tuhan supaya dia lancarkan bisnisnya. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh bertobat, sadar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Tanpa ada kesadaran dan pengertian mendalam tentang dosa itu, kesalahan itu, tidak akan ada perubahan hati. Tidak akan menghasilkan perubahan yang sejati. Itu sebabnya saudara, kita sama Tuhan kita harus berdoa, Tuhan buat aku mengerti. Buat aku mengerti. Seberapa dalam aku jatuh. Tuhan buat aku mengerti kesalahanku dari kacamatamu. Jadi pertobatan sejati dimulai dari hati yang sadar baru bisa berubah. Dan kalau kita mau jujur-jujuran. Jujurly. Kalau bahasa kekinian, jujurly. Kita tahu gak sih sebenarnya kita mau bertobat atau enggak? Tahu gak sebenarnya? Kita kalau mau jujur, kita tahu gak sih sebenarnya kita dalam hal dosa dan kelemahan kita ini, kita sebenarnya benar-benar mau bertobat atau tidak, sebenarnya kita tahu gak? Tahu ya. Kalau kita mau dengar hati nurani kita tahu. Kayaknya Tuhan aku cuma lip service nih, sebab aku masih sayang sama dosa ini. Aku gak mau
hilang dosa ini, aku masih suka. Makanya saudara, pertobatan belum terjadi kalau kita masih mencintai hal itu. Jadi selama belum ada pengertian dari lubuk hati yang terdalam mengenai kesalahan atau dosa itu, dan selama masih tertutup oleh pembenaran diri kita, maka tidak ada perubahan hati dan perubahan hidup. Kita akan tetap sama. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah lakukanlah. Lakukanlah hal yang semula. Lakukan di sini dalam bahasa Yunani adalah poeo. Artinya apa? Membuat, memproduksi, membangun, melakukan, bertindak. Sesuai Wahyu 2 ayat 5, saya bisa baca sendiri. Jadi puncak pertobatan sekarang bukan hanya hatinya berubah, tapi apa yang berubah? Tindakannya harus berubah. Kebiasaannya harus berubah. Jadi gini, jadi itu dimulai dari hati dan diakhiri dengan perubahan sikap, tindakan, dan kebiasaan. Jadi kalau anak kita datang bilang, "Pa, Ma, sorry," akan tetapi besok dia bikin lagi, maka dia bertobat nggak? Enggak. Jadi kalau pasangan kita bikin salah, atau kita bikin salah sama pasangan kita, dan mereka bilang sorry, dan besok mereka melakukan lagi hal yang sama, maka itu tidak bertobat. Karena jika terus-menerus melakukan hal yang sama, kebiasaan yang sama terus-menerus dilakukan, maka itu bukan pertobatan. Maka sama seperti itu sama Tuhan. Itu harus dimulai dari hati, dan puncaknya dengan perubahan tindakan. Jika kebiasaannya berubah, maka itu artinya pertobatan sejati telah dimulai. Telah terjadi. Kisah Rasul 3:19 terjemahan NASB. Kita baca, oleh karena itu, apa? Bertobatlah dan berbaliklah, agar dosa-dosamu dihapuskan sehingga saat penyegaran dapat datang dari hadirat Allah. Bertobat dan berbalik. Katakan bertobat dan berbalik. Jika benar kita berkata kita bertobat, maka kita harus punya tindakan yang berlawanan dengan dosa itu. Misal, kita hidup di dalam perzinahan, maka lawannya apa? Hidup di dalam kekudusan. Kita yang malas, tindakan berlawannya apa? Rajin. Kita yang cuek, jadi empati, penuh perhatian. Kita yang pelit, jadi murah hati. Kita yang suka menghakimi, jadi mengasihi dan introspeksi diri. Jelas gak? Jadi tanpa tindakan yang berubah, hanya sebuah perasaan merasa bersalah. Perasaan bersalah tidak membuktikan sebuah pertobatan. Karena pertobatan akhirnya diukur dari tindakan yang berubah. Jadi mari kita pikirkan hal ini. Apakah kita masih punya sikap yang belum bertobat? Sikap yang masih menghakimi, melemahkan orang lain dengan tindakan dan perkataan kita. Apakah kita masih punya hati yang kecewa sama Tuhan? Mari kita tanya kepada diri kita. Dan mari kita bertobat. Sekarang kita akan lihat apa hadiah bagi saudara sebagai orang yang kasih semulanya dipulihkan. Apa hadiahnya? Apa berkatnya? Saya mau terima berkatnya, amin? Mau? Mari kita lihat jawabannya di Wahyu 2 ayat 7. Kita baca sama-sama, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa apa? Menang. Jadi siapa yang bisa dapat hadiah? Harus barang siapa apa? Menang. Dia akan kuberi apa? Makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oke? Jadi sekarang Yesus berkata kepada jemaat Efesus bahwa mereka harus memulihkan kasih mereka semula, dan ayat 7 dikasih tahu bahwa mereka yang bisa memulihkan kembali kasih mereka yang semula, maka sebutan mereka adalah orang-orang yang menang. Oke? Sekarang poin 3 besar. Hadiah yang Tuhan beri bagi kita yang memulihkan kasih yang semula. Kita kalau dengar hadiah senang ya. Langsung hadiah. Ya. Jadi hadiah apa yang Tuhan mau berikan buat kita yang memulihkan kasih yang semula? Yang pertama, sesuai dengan ayat tadi, bahwa mereka akan makan buah dari pohon kehidupan. Sesuai dengan Wahyu 2 ayat 7. Saya mau tanya saudara, saudara mau gak makan buah dari pohon kehidupan? Amin. Kalau begitu,
Di mana pertama kali di Alkitab kita bisa ketemu pohon ini? Kita bisa temukan ada pohon ini di Alkitab pertama kali di mana? Ada di mana dia pertama kali? Di mana? Taman Eden, betul sekali. Ada di Taman Eden. Pohon ini pertama kali di kitab Kejadian ada di Taman Eden. Akan tetapi karena dosa, tamannya ditutup, jalan menuju pohon ini ditutup. Dan dijaga bukan cuma ditutup, cuma dijaga juga sama kerup. Tetapi dikatakan kalau kita menang, kalau kita bisa menang, kita bisa masuk lagi ke sana, lewat jalan itu, maju ke hadapan pohon itu, dan kita makan buahnya. Ini bukan pohon sesungguhnya sebenarnya, ini simbol. Ya, jangan bayangin yang terlalu kayak sekolah minggu. Kita udah belajar, kita hari ini teman ini belajar banyak firman lebih dalam. Ini sebenarnya simbol. Kalau begitu, ya, referensi saya bisa lihat Kejadian 3:3-4 ya, dikatakan bahwa jalan pohon kehidupan itu sudah ditutup dan dijaga kerup. Dan Wahyu 2:7 dikatakan yang menang dihadiahkan pohon kehidupan. Ini referensinya, oke? Kalau begitu sekarang kita akan jawab siapa pohon kehidupan itu? Siapa pohon kehidupan itu? Siapa jawabannya? Yesus Kristus. Dari mana bukti ayatnya? Harus ada bukti ayat, nggak boleh ngecap di sini. Harus ada dasar ayatnya. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 1 ayat 2 kita baca. Ini nulis Rasul Yohanes, murid yang paling disayang oleh Yesus. Dia bilang apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Amin. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bahwa hidup kekal yang dimaksud dia adalah bahwa dia telah lihat, dia udah pegang, dia udah raba. Dan itu adalah Yesus yang pernah hidup sama dia. Dan itu adalah firman pada mulanya sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan yang memberikan hidup yang kekal yang daripada mulanya. Dan di Firdaus artinya ada Yesus di sana. Di surga ada Yesus. Dia adalah pohon kehidupan. Dan buah pohon kehidupan itu mau diberikan kepada kita. Kalau begitu buah kehidupan itu apa? Buah pohon kehidupan itu apa? Buahnya apa namanya? Firman Yesus. Suatu saat murid Yesus tanya, guru, dari mana kita tahu itu orang benar atau enggak? Dari buahnya, dari pekerjaannya, dari perkataannya. Kamu tahu dia benar atau enggak? Jadi buah pohon kehidupan itu adalah firman Yesus. Karena pohon itu ada Yesus, maka buahnya adalah firman Yesus. Kalau begitu, apa artinya bisa makan buah dari pohon kehidupan? Apa artinya? Bisa apa? Bisa lihat firman, puji Tuhan. Bisa lihat firman, bisa ngerti firman. Maka kesimpulannya, bisa makan buah dari pohon kehidupan artinya bisa mengerti firman Yesus. Ternyata banyak orang ke gereja tidak bisa mengerti firman Yesus. Dengan firman ketiduran. Gak ngerti. Tapi kalau saya bisa ngerti artinya saya lagi makan firman Yesus. Maka karena bisa mengerti firman Yesus, hasilnya berkatnya apa? Menerima hidup kekal. Menerima hidup kekal. Kiranya kita memulihkan kasih kita yang semula sehingga kita dapat masuk ke surga, makan buah dari firman Yesus yang adalah pohon kehidupan. Hadiah yang kedua bagi mereka yang bisa memulihkan kasih yang semula adalah apa? Mereka dihadiahkan boleh masuk ke Firdaus. Jika kita bisa makan pohon kehidupan yang ada di surga, maka artinya kita sudah di dalam belum? Kita sudah di dalam pasti. Itu sebabnya berkat kedua adalah kita bisa masuk ke surga. Masuk ke surga. Kata Firdaus di sini dalam bahasa Yunani adalah paradeisos. Kapan ini muncul kata paradeisos tentang Firdaus ini? Waktu Yesus bicara kepada penjahat di sebelah kanan. Hari ini engkau sudah ada bersama aku di paradeisos, Firdaus. Di mana lagi? Ayat lain kita bisa temukan di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Paulus cerita bagaimana dia naik ke surga. Dia masuk ke surga tingkat yang ketiga. Dan surga yang tingkat ketiga itu disebut apa? Firdaus, paradeisos. Jadi kita bisa tahu sekarang surga tingkat ketiga itu adalah
Firdaus. Dan surga tingkat ketiga ini bentuknya seperti apa? Ada siapa saja di sana? Ada apa di sana? Saudara harus dengerin khotbah yang berjudul Di Manakah Surga? Nanti saudara akan mengerti. Jadi Paulus dia pergi ke surga tingkat ketiga ini yang namanya Firdaus. Dan ketika Paulus sampai di surga ke tingkat ketiga, dia jadi bisa mengerti dengan sempurna tentang pikiran Allah, hati Allah, bagaimana kematian Yesus. Dia bisa jelaskan, dia bisa mengerti banyak hal. Itu sebabnya rasul yang paling banyak menulis kitab perjanjian baru itu Rasul Paulus. Karena perjalanan dia ke surga membuat dia bisa menyingkapkan, melihat dunia Allah yang penuh misteri ini, dan dia menuliskan banyak hal di situ. Dan hari ini bagi kita yang menang, bagi kita yang memulihkan kasih yang semula, kita akan dihadiahkan juga bisa masuk ke Firdaus, ke surga. Kesimpulan, kita sudah tahu berkat yang akan kita terima jika kita memulihkan kembali kasih yang semula. Dan semua kita pasti mau. Amin. Tetapi apa yang terjadi kalau kita sampai tidak bisa memulihkan kasih kita yang semula? Apa yang terjadi kepada kita? Apa yang terjadi kepada kita jika kita kehilangan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Apa yang terjadi? Wahyu 2 ayat 5 memberitahukan kita baca. Sama-sama 2, 3. Dan jika tidak, apa? Aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak apa? Bertobat. Jadi kata yang penting adalah aku akan memindahkan kaki pelitamu atau kaki dianmu, terjemahan baru Alkitab. Kalau gitu apa artinya kaki pelita atau kaki dian? Masih ingat minggu lalu? Ada yang mau jawab? Udah dipulangin ke saya pelajarannya? Apa artinya kaki dian? Apa arti kaki pelita? Masih ingat? Apa? Sesuai dengan Wahyu 1 ayat 20, kaki dian adalah gambaran gereja. Gereja, ya. Ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja, ya. Jangan lupa itu ya. 7 malaikat sama dengan? Ya, 7 gereja. 7 kaki dian sama dengan? 7 gereja, ya. Itu sama, namanya aja beda-beda. Maka dikatakan jika tidak mau bertobat, Tuhan akan pindahkan kaki dian itu dari gereja kita. Waktu saudara dulu baca ayat ini, saudara udah pernah baca ayat ini? Seumur hidup ya orang Kristen, udah pernah? Ada? Waktu saudara baca ayat ini, atau dulu saudara dengar khotbah, apa pengajarannya? Waktu dibicara bahwa akan dipindahkan pelita ini. Saudara bayangin apa? Pengajaran di luar yang saya tahu, berkata bahwa kalau gereja kita kehilangan kasih semula ini, kebangunan rohani di gereja kita akan dipindahin ke gereja lain. Misalnya dari Indonesia dipindahin ke Singapura. Kebangunan rohani, kita kehilangan kebangunan rohani, gereja kita mati pelan-pelan. Kebangunan rohani terjadi di gereja yang lain. Karena kita tidak setia menjaga kasih mula-mula. Yang saya dengar yang di luar begitu. Tapi apa seperti itu? Bahwa ini dipindahkan dari Indonesia ke Singapura atau di gereja kita dipindahin ke gereja lain kebangunan rohani. Apa seperti itu? Nah kita lihat, dalam bahasa Yunaninya kata memindahkan, ini adalah kineo. Kineo bukan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kineo artinya apa? Kalau kita lihat, memindahkan, menyingkirkan, dan menghancurkan. Oke, jadi kalau kita baca ulang Wahyu 2 ayat 5, bunyinya seperti ini. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan menghancurkan gerejamu. Gereja itu juga bicara hidup kita. Maka aku menghancurkan hidupmu jika engkau tidak bertobat. So ini adalah gambar yang saya bisa lihat depan, gambar reruntuhan gereja Efesus yang pernah ada di muka bumi, yang dicatat di Efesus ini, yang disebut di Alkitab ini, gereja Efesus. Ini reruntuhannya, kehancuran puing-puingnya. Jadi bukankah mengerikan jika kita tidak memulihkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita? Kalau kita tidak mau bertobat, itu bukan dipindahkan sebenarnya, tapi dihancurkan. Tuhan akan datang menghancurkan kita, hidup kita dan gereja kita. Dan Tuhan katakan jika kita tidak bertobat, Dia akan datang dengan segera melakukan itu. Jadi 7 gereja ini bukan bicara hanya gereja di zaman dulu. Tetapi ini jadi peringatan bagi kita hari ini gereja di akhir zaman.
Betapa pentingnya untuk menjaga kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, khususnya saudara seiman. Tuhan katakan, jika kamu tidak mau bertobat, aku akan datang untuk menghancurkan gerejamu. Dan itu bukan bicara gereja Efesus, tapi juga gereja di hari ini. Kiranya kita bekerja bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti gereja Efesus, menyebarkan firman dengan kasih yang membara bagi Tuhan dan bagi sesama, dan juga kasih kepada saudara seiman, orang kudus. Sehingga kita boleh dapat menerima pengakuan sebagai orang yang menang, dan boleh masuk ke Firdaus, makan firman Yesus yang adalah pohon kehidupan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk mengoreksi diri kami, mengintrospeksi diri kami melalui gereja Efesus yang menerima pujian tapi juga teguran dari Tuhan. Bapa, kami mohon tolong kami supaya kami bisa menjalani kehidupan iman yang menemukan kesalahan kami, dosa kami. Sehingga kami bisa mengerti bagaimana kami bisa keluar dari dosa kami, menjalani kehidupan pertobatan yang sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari kesalahan kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar lip service berkata kami mau bertobat, tapi kami tidak sungguh-sungguh bertobat. Melalui firman hari ini, kiranya Bapa tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh menemukan jalan keluar pertobatan kami masing-masing. Kami bisa memulihkan kembali kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama. Buat kami boleh kembali punya hati yang berkobar-kobar, kasih yang berkobar-kobar bagi Tuhan dan bagi sesama, dan khususnya bagi jemaat kudus-Mu. Dan jika di tengah kami hari sedang bergumul dengan apapun juga yang kami alami, kami yang hari ini hatinya terus terpaut kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami, memimpin kami, membawa kami bisa keluar dari setiap tantangan dan kesulitan yang sedang kami alami hari ini. Karena kami adalah orang-orang yang hatinya terus tertuju dan melekat kepada Tuhan, yang hanya mencari pertolongan daripada Tuhan, bukan dari manusia. Sebenarnya kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa dipakai untuk benar-benar memperluas pekerjaan penyebaran firman yang murni dari tempat ini. Dan berkati jemaat-Mu, berkati yang memberi dengan berkat yang lebih lagi. Supaya kami bisa datang mengembalikan berkat ini yang lebih lagi kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama mari kita katakan amin.